Kita sudah masuk di dalam mendekati akhir bulan Mei. Sudah setengah tahun perjalanan kita di dalam membahas maturity in Christ. Maturity in Christ tidak segampang yang kita bayangkan. Tadi di dalam di Koblen kita sudah belajar sebagian. Seringkali kita merasa yang khotbah itu sudah mature. Kita merasa kita sudah dewasa. Sehingga kita waktu menganggap suatu maturity in Christ ini tidak dijelaskan dengan baik berdasarkan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan merasa diri kita ini masing-masing sudah mature. Sehingga kita di dalam dewasa itu apa arti daripada dewasa? Hari ini kita melihat di dalam subtema kita yang penting, membedakan yang baik daripada yang jahat. Ini bukan pengertian apa, di dalam maturity in Christ, ini bedanya apa? Baik itu dikatakan yang dewasa. Yang tidak baik itu tidak dewasa. Nah nanti kita lihat. Maka waktu kita belajar di sini mulai ayat pertama, yang ayat 11, kita ini menjadi kaget bukan main. Di sini dikatakan tentang hal itu banyak yang harus kamu katakan. Tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah sehingga kita waktu membaca di sini, saudara anggap apa ini? Kita mau waktu belajar, kita mau melepaskan konteks seenaknya kita sendiri. Saudara pasti jebol di sini. Sehingga saudara merasakan oh kamu itu dewasa itu apa sih? Ada orang anak-anak itu mau masyarakat. Anak-anak pikirannya dewasa. Ada orang sudah tua, dia pikirannya tetap dewasa seperti anak-anak. Kita nanti belajar, apakah demikian? Terus kita nganggap lagi, lebih lucu lagi. Kita nganggap ini apa? Terutama berita ini disampaikan kepada apa? Orang Yahudi, orang Israel. Nah ini mulai kita masuk di sana. Tahu yang dikatakan what it meant, apa itu? Konteksnya itu apa? Nah kita belajar dulu siapa penerimanya itu, konteksnya itu apa? Ibrani ini. Ibrani ini jauh kalau kamu jangan nganggap dia itu seperti anak-anak. Dia itu minumnya susu. Dia itu belum dewasa-dewasa. Dia. Loh kamu itu apa-apaan? Sehingga firman Tuhan waktu dikatakan kamu itu artinya apa? Kamu itu termasuk saya terutama ya dan saudara-saudara. Waktu saya mengatakan kamu karena apa? Itu semua diambil dari Alkitab. Alkitab berkata kamu. Ya saya mbak saudara-saudara, hati-hati di sana. Jangan anggap kamu itu waktu mengkhotbahkan saya enggak termasuk kamunya. Wah itu ya salah bukan main. Tapi kalau ngomong kamu dalam apa? Wah pikiran saya sendiri tidak diambil dari Alkitab, itu kamunya lain. Maka itu perlu dikatakan saudara. Itu bedanya di sana. Nah sekarang kita lihat. Poin di sini beberapa penafsir mengatakan penafsiran yang tersulit. Karena kehilangan konteks. Kamu bayangkan orang Israel itu gimana sih? Di sini ini ada yang dikatakan second generation. Jadi perbedaan antara Tuhan Yesus dengan waktu Ibrani ini disampaikan itu selisihnya deketi 40 tahun sudah. Sehingga jemaat cukup lama.
Lamanya jemaat masih kalah ini. Ya, waktu diberitakan ini sama gereja Isa Al-Masih, jemaat Isa Al-Masih. Nah, sekarang yang pertanyaan, apa kita ini lebih dewasa dari mereka? Kamu nek ngadepi seperti mereka. Nah, coba kamu bayangkan sendiri. Jemaat yang menerima surat ini, mereka sulit menerima Yesus. Maka waktu kita belajar di dalam pasal 5 itu mau membandingkan Yesus bukan dari turunan dari Imam Harun, tapi turunan dari Melkisedek. Kita tidak bahas di sini. Mereka mengalami suatu hal penderitaan. Kamu jangan memikir mereka yang bisa beribadah seperti kita saat ini. Mereka kalau dari second generation, seringkali orang tua mereka itu tidak setuju. Tapi seperti saat ini yang kita katakan, karena apa? Ada Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, mereka boleh bertobat. Tapi sekarang bertobat, mengalami masalah lagi. Terutama apa? Ekonomi gak ada. Uang itu mau gimana lagi? Jangan mikirkan perut, soal perut itu impossible sudah. Besok mau dimakan itu apa? Gak tahu aku. Kamu kan ngomong-ngomong gampang-gampang ya. Dikatakan anak-anak, mosok kondisi seperti ini, kamu anak-anak kan terus-terusan. Nah ini kesulitan mulai kita waktu nafsirkan kan tidak gampang di sana. Toh. Terus ada apa? Penganiayaan. Loh, ini mereka itu rata-rata dari Yudaisme. Agama mereka sudah mengajarkan, kamu baik, kamu diberkati sama Tuhan. Itu sampai hari ini, itu beda sekali. Maka inti dari ajaran daripada Ibrani mau katakan, the supremacy of Christ. Itu pentingnya apa? Yesus sudah cukup, paling hebat itu Yesus. Yang kedua, the supremacy of faith. Jadi iman ini sudah cukup. Nah ini yang menjadi masalah. Mosok iman tok cukup. Mosok. Kenyataan ini kalau kita tidak usaha yang mati toh, jebol kabeh toh. Kamu itu kan ngomongan dari mana? Ajaran apa ini? Kita mana bisa menerima? Nah, konteks ini sebetulnya anak-anak dalam pengertian sini. Anak-anak itu apa? Kamu sudah mempunyai pikiran yang begitu seperti anak-anak. Anak-anak itu apa sih? Mau dirubah dia. Mau tobat. Pikirannya mau berubah, impossible. Anak-anak seperti cucu saya tak perhatikan gitu. Dari minum susu ngedot ini. Apalagi sudah 4 tahun. 4 tahun kok sih ngedot itu gimana? Itu ganti guling, ganti bantal aja setengah mati kok. Lo mosok sudah besar masih mau pakai bantal yang kecil yang ada bau-baunya mulai bayi. Kan dia lucu. Tapi itu kenyataan seperti itu. Sehingga mereka sungguh beriman kepada Yesus apa enggak? Beriman apa enggak? Nah nanti mau membahas, ini loh iman seperti anak-anak itu seperti ini. Kamu udah dewasa. Pengertiannya di sana. Loh terus gimana? Mereka beribadah seperti kita kok. Nah, mulai masuk. Maka hebat bukan main. Penulis Ibrani ini. Dia bilang gini loh, dari konteksnya, bridging konteksnya pada kita hari ini. Kamu pikir kamu beribadah ini seperti ini, kamu percaya Yesus? Nah ini mulai mau masuknya di sana. Percaya sih? Kamu khotbah, kamu melayani Tuhan mati-matian, kamu percaya ya Tuhan apa enggak? Terus apa yang memotivasi kamu untuk beribadah? Mengapa kamu datang ke gereja? Nah ini mulai, dia mau masuk di dalam bahasa sekarang. Apa benar saya kamu maturity in Christ, memang kamu belajar maturity in Christ? Ada keinginan seperti itu? Kedewasaan kamu mau belajar sungguh? Nah ini mulai masuk. Tanya, maka supremacy of faith itu benar kamu percaya? Kamu percaya? Ke gereja percaya, cari apa?
Kenyataan hari ini pun sama. Kita satu, pasti di dalam ada iming-iming. Ada janji. Sehingga mereka salah di dalam pengertian Old Testament, New Testament, janji. Itu terus bilang, janjimu indah, janjimu indah. Tapi janji ini yang dikatakan sebenarnya kamu tidak pernah nyari Tuhan, kamu nyari iming-iming. Maka itu dikembangkan dengan di dalam modern church yang mengakan diri sebagai modern church. Nah, kekeliruan daripada Injil kemakmuran, prosperity gospel ini di sini. Sehingga jemaat dididik itu sebenarnya dia tidak pernah nyari Yesus, tidak pernah. Dia nyari apa untungnya bagi diriku. Dia cuma cerita satu ke gereja berkat. Terus mencari apa lagi? Mujizat. Pokok aku sehat, kerjaanku jalan, kerjaanku lancar. Pokok Tuhan yang menjaga. Semua itu tujuannya di sana. Aku melayani semakin giat. Ini pikiranmu sendiri loh sing ngomong ke sana. Pikiran anak-anaknya ngomong, ya pokok aku giat ngelayani, sing giat, sing ngotot. Wah, nanti diberkati Tuhan luar biasa. Itulah pikiranmu itu. Wah, dia mulai cerita di sana. Kamu jangan aneh-aneh. Itu kok kamu sing katakan percayamu itu kok ke gereja perlunya kok. Masih mau ribut-ribut itu ributnya kamu mau ribut apa? Itu yang kamu ributkan. Terus kedua, ketakutan, fear. Mereka takut. Hadapi hari esok itu apa? Tapi di sini maka waktu kita baca di dalam pasal 6, hari ini tidak mungkin kita bahas satu persatu. Mengenai apa? Engkau ini mati ya, mlebu surga enggak? Kamu ke gereja takut kalau nanti mati tidak masuk surga. Jadi itu yang menjadi tujuanmu. Satu, kamu diberkati, kamu gak bakal mengalami kesulitan. Kamu selalu lolos dari kesulitan. Itu maumu aja. Yang kedua, kamu nanti kalau masuk surga apa? Maka di dalam kamu besok mati kamu kemana? Loh kamu kok dididik seperti itu? Nah ini mulai masuk. Iku loh anak-anak kok ngene loh. Rasul Paulus ini, penulis Ibrani. Ya, kita nggak tahu siapa penulisnya, tapi ada kemungkinan adalah Rasul Paulus. Ya, tapi kita nggak belajar di sana. Nah, untuk itu kita baru mengerti. Jadi anak-anak yang di sini jelas bukan seperti saudara bayangkan. Orang Yahudi jempolnya gini, perseverance-nya gini, tahan ujinya begini, ajarannya begini, kedewasaannya begini. Tapi kok bisa dibilang anak-anak? Ya ini berarti apa? Pikiran mereka yang gak bisa menerima Yesus sebagai juru selamat. Dia sudah impossible gak bisa. Tapi kalau kamu melihat di sini perjuangan mereka, kamu coba mulai kejatuhan Bait Allah tahun 70 habis tersebar di seluruh dunia. Ya, ada namanya Holocaust, pembunuhan massal. Ya. Diperkirakan 5 juta orang dibunuh seenaknya. Ya, sekarang total paling banyak 14 juta orang. Dia di kiri kanan, negara kecil sudah dibilang penjajah. Lah kamu orangnya cuma sekian mau jajah apanya? Tapi mereka ulet di sini. Kita harus ngakui. Jangan orang sudah diincak-incak terus kamu mau bilang di sana. Sampai salah-salah film itu Passion. Itu orang Kristen mau mengatakan apa? Dia menyiksa Yesus sekian banyaknya. Kasihan juga. Kisahnya kamu harus hati-hati mengerti. Kamu jangan menjadi apa? Dari di sini kamu tidak memperbaiki dirimu. Kamu langsung jelek, benci sama orang Yahudi. Bukan itu. Mereka orang hebat. Teknologi number one. Karena apa? Kamu kok bisa number one? Karena sudah digencet habis-habisan. Ribuan tahun di mana-mana ditolak, di mana-mana dihina, keleleran sampai ke seluruh dunia. Tapi satu, Tuhan tetap memelihara. Masih ada survive. Kamu jangan jelek-jelekan orang. Nah, waktu kita belajar di sini baru ngerti. Sehingga kamu itu anak-anak itu apa? Bukan apa, pikiranmu seperti anak-anak itu. Nah, sesudah ini baru kita paham
maksudnya anak-anak itu. Jangan kamu terus mau nggak, kamu sudah dewasa, kamu apa? Bener enggak? Nah pagi hari ini kita baru masuk. Membedakan yang baik dari yang jahat. Bedanya apa? Hari ini kita lihat gini loh. Kamu itu nyacati, tapi kamu tidak bisa jelaskan. Kamu itu tidak bisa bedakan sama sekali. Ini problem besar. Hari ini gereja mengalami persoalan di sana. Kamu ngomong ini salah. Salah yang mana? Kamu ngomong ini betul. Betulnya di mana? Kamu bilang ini pemuritan itu seperti ini. Kamu bilang maturity dewasa. Dewasa seperti ini dewasa. Kalau ada ini dewasa, pasti ada yang nggak dewasa toh. Ini membedakan toh. Lah itu penting dibahas toh. Masa kita cuma ngerti maturity, tapi kamu tidak ngerti apa? Bedanya apa yang maturity, tidak maturity? Nah ini kita mau di sini nih jelas dia teliti sekali membahas. Ya. Waktu saya search di sini, waktu belajar di dalam application study Bible, dia menguraikan di sini baik sekali. Saya cuma ngambil suatu ringkasan aja. Ya. Di sini coba lihat di dalam 11, nanti baru kita masuk. Tentang hal itu dia bilang banyak. Banyak itu apa? Kamu nih ngomong banyak apa itu? 1, 2, 3, ini banyak itu kan lebih dari sana. Banyak itu apa? Kok tahu? Ini tidak dewasa. Banyaknya apa? Kamu belajar toh? Baik, jelek. Baiknya apa? Jeleknya apa? Apa yang tertulis? Ini. Kamu mengapa kok tidak nih? Bukan kamu tidak ada, kamu hati tidak ada di sana. Kamu tetap berpegang pada pikiranmu yang lama ini. Kamu diceritai macam-macam seharusnya sekian tahun. Harusnya kan dewasa toh. Sama sekali enggak. Seperti apa yang dikatakan Pak Budianto itu bagus. Dia mau meresapi dengan baik. Kita itu jangan loh, sudah 52 tahun. Ya, diulang-ulang 52 tahun terus pancet. Ya mulai Matius, Markus, Lukas, Yohanes kok bahasnya podo. Nah Yesus disalib seperti itu apa? Berubah sedikit, tidak ada suatu development, tidak ada suatu perkembangan, tidak ada suatu penambahan yang hubungan lebih dekat, tidak ada sama sekali. Loh kamu nih namanya pendalaman Alkitab seperti itu, buat apa kamu dalami? Itu main-main itu. Nah ini yang dia katakan di sana. Itu terus maunya susu yang diulang-ulang seperti bayi itu. Lalu nek bayi minum susu seperti itu diulang-ulang dia tidak kaget. Pokok nek dikasih susu tak minum tidak nangis. Nek tidak porek sudah. Ribut, dibikin ribut di sana. Nah sekarang kita lihat. Ada 9 poin. Kita langsung ajak masuk. Yang pertama yang dikatakan di dalam teaching others, yang orang tidak dewasa, just being taught. Pertama pasti ada sana. Kamu itu sudah sekian lamanya. Terus kamu jangan gini loh, setiap orang Kristen dipanggil untuk mengajar. Tapi tidak setiap orang menerima karunia untuk mengajar. Nah ini perlu dibedakan. Setiap orang Kristen harus menginjili. Tapi tidak setiap orang memperoleh karunia menginjili. Ini beda. Karena ada orang-orang tertentu memang pakai oleh Tuhan luar biasa. Dia pengajarannya luar biasa. Dia mempunyai beberapa posisi yang begitu potensi. Sehingga bisa membawa perubahan besar di dalam kehidupan jemaat. Itu orang yang dikaruniai pengajaran. Tapi semua harus mengajar. Saudara lihat, anak-anak saudara mulai kecil. Saudara paling sedih gimana sih? Kalau saudara ngajar gagal, menderita sekali. Kamu mau membawa anakmu itu kembali ke Yesus, tapi dia tolak. Sulit bukan main. Nah ini kita harus kontrol. Mengapa kejadian seperti ini? Karena kita sudah sekian lamanya, kapan kau menceritakan kepada anak-anakmu itu? Kapan kau berikan pengajaran kepada mereka? Hari ini engkau benar-benar mementingkan pengajaran itu. Pengajaran apa artinya?
Kamu tulis tiap hari, tiap minggu kamu lihat maturity in Christ. Maturity in Christ ini apa? Di dalam NIV dikatakan, we proclaim him. Kita sebetulnya memberitakan. Kita menyampaikan, memberitakan Yesus Kristus. Jadi kalau kamu tidak menyampaikan Yesus Kristus, kamu jangan mimpi bisa maturity in Christ. Tidak ada, sudahlah. Kamu mau ngomong hubungan keluarga baik, ini apa? Karena apa? Tidak ada power, lain-lainnya tidak ada. Kamu masih psikolog, terus kamu keluarga bahagia, bagaimana hubungan anak sama bapak, bapak sama istri ini, pintar kamu, percuma. Tidak bakal lupa. Kamu ribut ini guna apa? Ada tulang lagi apa pria sejati, apa sumsum apa. Kenyataan saya lihat keluarganya berantakan semua. Buat apa ribut-ribut? Kalau gak ada suatu berita daripada kebenaran firman Tuhan, kamu lihat pasti gagal. Jadi kamu gak usah cerita sing aneh-aneh gitu. Itu dia mau cerita yang sana. Ya, maka proclaim satu. Nah, kedua admonishing him. Admonishing and teaching. With all wisdom to everyone. Dia bilang gini, kedua. Kamu mesti ada admonishing, menegur. Di sini pakai menasehati. Dan waktu kamu dengar khotbah, terus nonton nasihat. Hatimu pancet gitu, kamu seneng gitu, emosi seneng gitu. Loh kamu apa yang dibentuk? Kamu pulang, dengar gereja, haleluya aku bisa berubah, aku berubah. Pulang kok ribut lah. Kamu di gereja baik-baik sama istri, I love you, you love me. Kok pulang, ribut lah itu. Tidak ada power di sana. Maka pasti harus ada admonishing. Yang ketiga pasti ada teaching with all wisdom. Kamu pasti harus pengajaran apa? Dengan segala hikmat. Hikmatnya apa? Apa sepenuhnya kamu tidak bisa pedot. Kamu mulai ngerti sini, itu jangan bolong. Ilmumu bukan mau main seenaknya saja. Tafsir satu bagian, waduh digede. Kamu ngerti ini, anak-anak kan seperti itu toh. Dia senangnya apa ya terus seperti itu. Suka nari ya nari terus-terusan itu. Kamu tidak ada, sama sekali tidak ada. Nah, terus yang ketiga baru-baru. So that we may present everyone to be mature in Christ. Jadi supaya apa? Kita bisa menyajikan. Jadi untuk dewasa di dalam Kristus itu penting di sana. Itu yang dikatakan menjadi serupa dengan Kristus. Nah terus serupa dengan Kristus pengajaran tidak ada. Termasuk di dalam tiap kali saudara ke gereja, tiap kali ada kebaktian, saudara tidak dapat ajaran, tuntutan. Itu main-main itu, pembicaranya main-main. Kamu di sini nyari Yesus. Jangan seperti tadi, jangan ditipu ya. Penipu satu apa? Waduh, muluk-muluk janji muluk-muluk itu. Supaya kamu selamat, aman, tahun ini baik. Makanya tanggal 31 kan paling rame di sana tuh. Tanggal 31 satu. Itu gereja bukan seperti itu. Kamu seperti itu nanti diulangi sampai 52 tahun seperti itu, jebol semua nanti itu. Ya toh, kamu dilem orang good. Tapi Tuhan ngomong, aku tidak pernah kenal kamu di dalam Matius 7, 21 sampai 23. Tidak pernah, enyah. Omong kosong tok kamu itu. Nah ini satu. Kita langsung masukkan yang kedua. Kedua di sini kita ngelihat. Yang dikatakan developing depth of understanding. Lain dengan struggling with the basics. Yang satu coba bedakan. Kamu ngembangkan. Aku belajar, seperti hari ini kita belajar membedakan kebenaran dan kejahatan. Membedakan bagaimana sih mengenai yang dikatakan dewasa di dalam Kristus dengan yang tidak dewasa. Kamu mulai kembangkan. Di dalam pengembangan ini tidak bisa sembarang toh. Kamu jangan mimpi lah. Hari ini kita yang dikatakan, ini saya sangat belajar sama orang ini, Einstein ini. Persoalan hari ini tidak bisa diselesaikan dengan caramu kemarin. Itu orang gendeng dia bilang gitu. Ya toh, orang gendeng itu seperti itu.
Maka banyak orang gagal seperti itu. Terus dia kata-katakan, banyak orang yang tidak benar itu melakukan hal yang sama diulang-ulang sampai piro kali tiap tahun gitu. Kamu nggarepno hasilnya beda. Isa ta. Kamu buka toko terus tutup, sepi gak sepi kamu bendino ngono itu. Terus mau tambah maju tambah apa? Ya jebol semua. Kamu jangan ikuti ajaran-ajaran yang boten-boten itu. Jadi ajaran yang boten-boten itu sudah, karena apa? Kamu di sini kamu tidak berkembang. Kamu terus seperti anak-anak. Pikiranmu tidak mau dikembang. Kena pukulan sedikit. Kamu mana ada develop? Berkembang nggak ada. Nah maka waktu kamu lihat dalam kesulitan. Itu melihat seorang pemimpin itu bagaimana. Kamu jangan waktu, waduh lancar-lancar, jemaatnya banyak. Semua number one di foto gitu. Terus bangga-bangga gitu. Kamu kalau mau memimpin jemaat, ingatan satu. Mimpin waktu corona gini. Terus kamu pikir corona ini apa? Apa waktu corona itu Tuhan tidak ada maksud tertentu di dalam kehidupanmu? Kamu pikir corona ini, waduh, tak anteni gitu. Sembayang terus ngomong, tujuan seperti tadi itu. Waduh, sembuhkan. Hari ini sembuhkan. Loh kamu ini apa-apaan ya? Tuhan detik ini mau nyembuhkan langsung sembuh kok. Maka 3 minggu yang lalu mengenai Yoel, kita sudah belajar di sana ya. Hari Tuhan sampai, ini keterlaluan. Sudah musibah, 1, 2, 3, 4, isi ndablek. Terus kamu kayak apa? Terus kamu mau nyalakan Tuhan. Kamu tidak pernah self introspection. Tidak pernah ada introspeksi sama sekali. Kamu terus tidak ngerti maksudnya Tuhan di sana. Sehingga waktu kamu lihat mengapa kita perhatikan. Live streaming itu penting sekali. Supaya apa? Kita sudah tidak bisa lagi seperti, jangan terus kemarin. Tidak. Kita sudah berubah sesuatu yang tidak bisa. Maka ada suatu perkataan yang begitu hebat sekali yang sering saya ucapkan. Dia mengatakan demikian. Ini orang termasuk sampai di Katolik mengatakan dia ini adalah santo. Dia bergumul dengan Tuhan. Terus dicatat dengan lain tapi aslinya siapa itu enggak. Ya, dia katakan gini. Lord, grant me the serenity to accept the things I cannot change. Dia bilang, Tuhan, berilah aku kedamaian terhadap sesuatu yang aku tidak mungkin bisa mengubah. Kamu bisa nyetop corona itu? Ribut, stop, hari ini saya stop corona. Kita berdoa sama-sama stop. Gendeng itu. Kamu tidak mungkin bisa melakukan. Kamu sudah dikasih perawakan kecil. Kamu sudah kecil, tidak bisa kamu rubah. Bondo mau terus tinggi seperti saya, mimpi. Sudah tidak usah mimpi lah kamu. Betul loh? Itu impossible, tidak usah bayangkan lagi. Tidak perlu dibayangkan. Ya terima itu. Nah, terus dia bilang lagi disambung. But the power to change the thing I can. Tapi berikan satu power kekuatan. Nah ini. Kamu jangan mimpi kalau cuma 2 tok yang ada power yang bisa mengubah kamu. 1 firman Tuhan, yang 1 Roh Kudus yang hari ini kita peringati. 2 itu tok, tidak ada lain lagi. Kamu mau percaya baik, lain tidak percaya, ya karepmu ke sana, tidak ada power. Dia bilang the power to change the thing I can. Jadi hal-hal yang bisa aku berubah, itu kasih aku power di sini. Contoh, seperti kita punya visi misi Gereja Isa Al-Masih. Melangkah lebih dekat kepada Yesus Kristus. Bisa enggak? Saudara, hari ini mau lebih baik dari kemarin, bisa apa enggak? Bisa. Asal beri power. Kamu Hitler mau lebih jahat daripada Hitler yang sudah terjadi, bisa enggak? Bisa, ingat. Tapi kamu minta itu yang bisa kamu berubah. Sesudah kamu ngerti arti daripada kedewasaan di dalam Kristus, kamu bisa rubah enggak?
Ada power di sana apa enggak? Nah ini yang mau digalakkan itu di sana. Bukan secara kognitif, kamu pintar ngomong dewasa-dewasa, anak-anak tua apa. Bukan itu ceritanya di sana. Tapi kamu minta kuasa daripada Roh Kudus. Kamu minta kuasa daripada kebenaran firman Tuhan. Yang lain-lainnya, kamu sudahlah. Itu menurut pikiranmu semua. Justru pikiranmu nanti harus diikuti. Diikuti apa? Mengikuti apa? Firman Tuhan. Mengikuti, maka tuntunlah hidupku Roh Kudus. Itu penting di sana. Nah terus ketiga dia bilang, and give me the wisdom to know the difference. Berilah aku hikmat. Nah ini hikmat lagi. Untuk bedakan mana sing bisa dirubah, mana sing gak bisa dirubah. Itu perlu. Karena kita semua ngomong, aduh nanti kita lihat lagi. Selalu ngomong gak iso. Gurung belajar gak iso. Apa? Gak iso, gak mungkin. Nek. Terus-terusan dengan cerita di sana. Kita teruskan. Yang ketiga, ajarannya dia mengenai self-evaluation. Lawannya adalah self-criticism. Self-evaluation itu gimana sih orang dewasa? Waktu kamu mendengar firman Tuhan, kamu baca kebenaran firman Tuhan, penting toh. Kamu jangan terus kroso kamu sudah bagus, aku enggak. Masa lu sampai mentolo, jangan menghakimi pikirnya, kok kamu sudah lolos gitu. Kita sudah belajar toh. Terus ngomong Yudas yang disalah-salah. No. Kamu itu lebih celaka dari Yudas, sadar apa enggak? Maka itu penting sekali, itu ada suatu self-evaluation. Maka waktu perjamuan kudus, Yesus ngadakan perjamuan kudus. Terus dia bilang gini, di salah satu ini yang ikut perjamuan ini, ada yang mengkhianati aku. Semua murid apa jawabannya? Itu murid, nah. Seperti kita orang-orang percaya. Nah. Dalam cuma jawabannya apa? Saudara perhatikan. Duduk aku dah. Semua ngomong gitu dah. Itu menguji kita. Kita mengkhianati Tuhan apa enggak? Duduk aku dah. Bener enggak? Itu saudara perlu self-evaluation. Kamu waktu berkata, bukan aku, coba lihat. Kamu sering kita hidup mengkhianati Tuhan apa? Kamu ngomong Tuhan hadir di tengah-tengah kita, benar? Kalau kamu yakin Tuhan tuh hadir di tengah-tengah kita saat ini, kamu berani. Sikapmu terhadap Tuhan bagaimana? Waktu perjamuan kudus kamu merasakan sungguh kehadiran Tuhan. Ini adalah tubuh Tuhan yang dicambuk itu. Terus kamu apa? Sikapmu gimana? Kamu khianati Tuhan apa enggak? Apa Tuhan cuma kamu beritakan, tapi sama sekali tidak ada efek di dalam kehidupanmu? Enggak gampang. Kamu jangan terus ngomong gampang artinya susu ini. Ya apa itu susu? Apa itu makanan keras? Ini makanan keras. Teguran-teguran yang makanan keras ini. Kamu cuma enggak ngerti toh, enggak pernah dijelaskan apa itu susu, apa itu makanan keras. Kamu mau minta yang apa? Wah, yang puji Tuhan. Kemarin aku sakit, terus sembuh. Wah, puji Tuhan. Itu sudah mati loh, aku mati. Terus ketemu, wah mulai ceritain. Nanti Yesus disalib. Disalib enggak, aku waktu lihat Yesus itu disalib. Salibnya ditonjok nang sini. Yang satu di sini. Wah, ribut sekarang dewek. Masa waktu 3 jam kebaktian nyanyi itu sampai berak-berak seperti itu. Kamu dapat apa itu? Apanya? Self evaluation-nya apa itu? Dengar gombalan-gombalan tapi siapa? Cuma senang toh? Senang. Nah, itu yang ketiga. Keempat, seeking unity, sing lawannya apa? Promoting disunity. Yang satu nyari kesatuan, yang satu ribut. Nah kamu ributnya gimana? Ini waktu Niman waktu pertama pernah ada suatu pertanyaan yang bagus. Dia mengatakan gini lah. Alkitab ini satu. Tapi kenyataan tafsiran kan banyak. Benar. Coba kamu bayangkan. Ini tulisan ini ada bacaan seperti gini.
Nek tafsirannya podo semua, saudara cocok. Ada ribut apa enggak? Kamu nek nganggep ini sebagai teguran, ini sebagai makanan keras itu seperti ini, makanan keras. Ya toh, saudara sama-sama, bisa ribut apa enggak? Ada cacatnya cacat apa enggak? Ada bilang enggak ngerti, kesulitan pun enggak ada. Maka mulai pertama dibilang, maka kamu heran toh. Hari ini kalau khotbah seperti ini masih dibilang sulit, waduh, saya belajar Niman tuh ngerti. Chris itu hebat. Haryanto yang tadi pagi nyanyi puji-pujian itu bagus, ngerti semua. Nih, yang hebat lagi anak-anak TPI. Semua maju, ngerti. Mau ada suatu perubahan. Sampai kurnya berubah, semuanya berubah. Tapi yang namanya jagoan-jagoan ini, jago nyacat semua ini, gak ngerti apa yang diomongkan persis. Maka dikatakan ayat 11 tentang hal ini banyak yang harus kami katakan. Tetapi yang sukar untuk dijelaskan, sukar. Gak bisa dijelaskan. Yang bisa menjelaskan apa? Roh Kudus. Kamu yang orang sudah dipenuhi Roh Kudus tapi gak ngerti ya. Yaitu tipe-tipe seperti itu. Gak berat setengah mati. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Bukan lamban dalam arti lamban mendengarkan. Memang gak ngeliat ngurungokno. Maka nanti pesen loh, jok suwe-suwe ya, 45 menit ya paling banyak ya. Kamu nyuruh saya 45 menit, gak usah datang aja. Ini ada Pak Lindra udah datang. Ya, ini kalau saya cerita yang boten-boten yang aneh-aneh bukan Alkitab, kamu boleh mengatakan seperti itu. Tapi kalau saya yang beritakan Alkitab, mau berapa lama, kamu senang gak senang, ya ingatan aja, soal Pak Lindra gak usah datang. Kalau kamu lihat Bible study kroso 1,5 jam kelamaan, enggak usah dengar. Kamu jangan dipikir gini loh, hari ini kita jadi orang Kristen tuh merasa apa? Wah cuma-cuma, kita gratisan terus-terusan. Kamu ngerti gratis itu apa itu? Gak bayar. Kita orang Kristen itu gratis itu artinya apa? Ada yang bayari. Siapa yang bayari? Kristus yang bayari. Kamu jangan pikir kon sana. Termasuk barusan kita merayakan hari ulang tahun gereja yang ke-52. Kamu jangan pikir kamu wah enak-enak, gratis-gratis gitu. Ada yang bayari itu. Jangan terus nganggepnya seperti yang aneh-aneh gitu. Kamu waktu firman Tuhan diberitakan, kamu mau enak-enakan. Merasa takut, yang beritakan pun takut itu. Nah kita terus, itu keempat. Tadi kita lihat ya, jadi kalau sudah sama, Alkitabnya pengertiannya sama, pasti kamu bersatu. Jadi ini gini loh, kamu sudah baru ngerti loh. Oh ini susu itu maksudnya gini, makanan keras maksudnya di sana. Kita ada pendirian yang sama. Nah kamu nganggep makanan keras haleluya, haleluya, terus berak-berok, wah aku diberkati, pagi siang malam diberkati. Ya itu karepmu dewek. Kita tidak pernah ketemu di sana. Termasuk hari ini. Ada majelis sampai berkata, tanya seperti ini. Itu bukan, perlu ditanyakan ke majelisannya. Dia tanya gini lah. Termasuk jemaat. Tidak ada satu yang berani jawab. Pak, Bapak ini percaya. Roh Kudus. Bahasa lidah. Kalau saya tidak percaya, saya tidak bisa khotbah di sini. Mana ada orang Kristen tidak percaya? Pasti percaya. Tapi pertanyaanmu itu bukan di sana. Bukan percaya, kamu percaya 100% percaya. Saya bisa memberitakan firman Tuhan kalau bukan karena kerja daripada Roh Kudus, pasti tidak mungkin. Tapi maksudmu itu lain. Maksudmu itu apa di sini? Pertanyaanmu ini. Ini loh tanyaanmu itu. Nek Roh Kudus ya wah, percaya haleluya ya bahasa roh di kebaktian seperti itu loh. Itu maksudmu itu. Kamu jangan bodoh-bodoh ditipu sama pendeta-pendeta ngaco itu. Terus kedua lagi, percaya mujizat. Hah? Loh nek kita enggak percaya mujizat mau ikut Yesus. Kamu bisa ikut Yesus, percaya Yesus itu enggak ada mujizat. Apa hidupmu itu? Hari ini kita dipiara seperti ini, mau tidak percaya mujizat. Tapi bukan itu yang ditanyain. Maksudmu apa?
Nah ini loh mujizatnya. Wah, mujizat hari ini, saat ini juga. Ayo, waktu mulai puji-pujian, tunjukkan. Itu loh maumu ke sana. Kamu tuh jangan main-main seperti itu terus-terusan. Dan lagi satu pun tidak ada yang berani beritakan. Maka saya terus waktu merenungkan di dalam pasal 5-6 itu gak gampang. Waktu ngikuti kondisi saat itu, what it meant. Maka waktu dikatakan what it meant satu, pertama, apa? Oh, kenyataan di sana. Orang alami penderitaan mati-matian. Kamu masih di anak-anak, disusu-susu, kamu itu keterlaluan, saya bilang gitu. Terus yang kedua, yang dikatakan what it means for me. Berita ini apa? Berat penting bagi saya. Artinya apa? Yang ketiga, kita mau di-sharingkan. Benar apa berita ini kita sharingkan bersama mengenai apa yang terjadi di dalam diriku. Itu penting sekali. Nah sekarang kita teruskan lagi. Yang kelima, desiring spiritual challenges. Yang satu, desiring entertainment. Nah ini. Yang satu pasti yang dikatakan makanan keras. Senengannya apa sih? Kamu mau bertumbuh tuh. Kamu jadi manusia hidup. Tidak ada pilihannya orang. Hari ini mau kita ini apa? Comfort zone. Apa itu comfort zone? Terus comfort zone dibungkus sampai bahasa rohani. Dulu Tuhan Yesus gak berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bos, itu Tuhan Yesus. Nek manusia harus berubah. Kamu jangan terus ngikuti terus-terusan di sana. Bukan artinya kamu terus puas. Aku sebagaimana aku ada. Itu Yesus itu. Terus kamu pendeta mau aku puas Tuhan. Aku sebagaimana aku ada. Loh itu kata-kata mana boleh diucapkan seperti itu. Itu main-main itu. Maka di dalam Chinese itu yang sering saya ucap, pucing cetui. Orang hidup itu cuma tidak ada pilihan. Kamu maju atau mundur, tidak ada orang tetap. Bisa kamu tetap. Saudara hari ini pun sekarang gini ya, sudah tidak mungkin bisa tetap kok. Kok mau besok mau tetap? Gak ada. Hari ini apa? Umurnya sudah kurang sekian detik toh. Berarti sudah berubah toh? Tidak ada. Tapi kita tidak mau ada suatu pertumbuhan itu tidak ada. Dianggap maturity itu, wah wes toto aku. Tidak ada, maturity sejenis, suatu perjalanan hidup. Jangan kamu definisikan maumu sendiri. Terus jangan termasuk kamu mau mimpin di dalam PA, di dalam khotbah-khotbah. Wah sudah aku maturity. Jemaat diajari semua, gini. Terus kamu udah malu dah. Pendeta apa? Pendeta apa? Kamu pikir pengerja terus kamu sendiri sudah dewasa, terus jemaatmu itu bodoh-bodoh gitu, belum dewasa semua. Kamu sendiri tidak ngaca. Itu tidak ada, itu penting daripada spiritual ini di sini. Jadi selalu apa? Keinginannya, desire, spiritual challenges, tantangan. Kan pasti itu. Waduh kenyataan hidup itu kan tidak gampang. Baru aku gini sudah ada cobaan lagi. Baru lagi, ini spiritual challenges. Tapi kita hari ini yang mau cari apa? Wah, desiring entertainment. Coba, nih hari ini ya, ada bintang film dari mana, penyanyi siapa. Wah, terus mau bersaksi mengenai siapa gitu. Sampai hari ini tidak malu. Mimbar dipakai untuk mengajari saham. Itu majelis apa itu? Ya, gak usah khotbah seperti itu. Mosok sampai kebacot seperti itu. Kamu gak usah ngajar di sana, di gereja lain. Kamu mau makan-makan, ngomong-ngomong, silakan. Tapi di mimbar kamu hargai mimbar. Waktu itu sangat penting sekali, sangat berharga. Maka kamu gak boleh sembarangan. Kamu jangan ngomong sini, ngomong sana, tidak ada perhatian. Terus belajar bertahun-tahun, tidak ada perubahan. Nah, itu mengenai desiring spiritual challenge. Keenam, itu namanya careful study and observation. Lawannya
opinions, half-hearted efforts. Jadi maksudnya gini, kamu careful. Seperti kamu tidak bisa tuh belajar ini. Kamu coba yang dikasih tugas ini, Bible study, paling pusing itu. Ya tanya Pak Tim itu. Yang gampang diuraikan, gampang apa enggak? Sulit ah? Nah, Pak Tim orang paling jujur, saya senang. Ini penting, kamu pasti harus apa? Elaborate. Mosok sih cerita gini. Waktu kamu sepian ini, kamu jangan cuma ngomong sulit, wes gak usah. Cerita terus lain semua. Susu, wong susu semua sudah ngerti susu, kok cerita susu yang aneh-aneh gitu. Ya toh. Terus mulai lagi makanan keras itu apa? Alot ya enggak goti, kan tapi enak toh. Itu ajaran mana itu? Karena kamu sama sekali tidak pernah mau mengembangkan careful study and observation itu tidak ada. Kamu terus main-main, nanti apa? Hari ini paling celaka ini apa? Kamu jangan pikir nanti rektor, wah berarti bagus. Kamu lihat jatuhnya rektor-rektor itu di mana? Orang yang paling dihormati. Karena dia sudah merasa cukup. Diulang ini, nanti khotbah-khotbah ini, kamu mau dengarkan dia. Orang yang tidak mau bekerja, kamu tak ajari. Hari ini ada YouTube itu luar biasa bagusnya. Beberapa orang bagus gak bagus kamu cekkan, dengarkan 10 kali. Sudah tahu ceritanya, nek pancet itu tok diwalak-walik, sudah ngerti dah. Karena dia sama sekali tidak mau develop. Engkau ngomong-ngomong enak-enak panjang cerita, lari step 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mati. Kamu seperti itu tetap tidak mau berubah, itu apa? Anak-anak. Mau susu tok itu. Kelihatannya molok-molok, tapi susu itu tidak ada apa-apanya. Nah itu, karena apa? Tidak ada suatu studi seperti ini. Tidak ada makanan keras seperti itu. Lalu yang ketujuh, tadi yang keenam itu tidak ada sana. Terus ini apa? Yang satu yang tidak dewasa itu apa? Takut nih tidak diarani pinter. Selalu cari opinion. Nyari bolo. Bukan bolo Yesus loh. Bolonya sama. Menurut ini. Semua menurut ini apa? BKP itu. Aku gak nyimpangin loh. Aku nurut ini loh. Wong paling top itu S5 itu. Bukan lagi S3 itu. Rektor ini, rektor itu. Kamu apa-apaan itu seperti itu. Seperti anak-anak tuh itu. Tiap kali khotbah tidak usah menurut ini cek terus gak bosen itu sama sekali itu. Kamu jangan seperti itu toh. Permainmu apa? Anak-anak. Berarti apa? Kamu menurut duduk aku sih ngomong. Aku sih nge-back ini. Oh orang ini kan top toh. Aku top. Deket-deket itu. Kamu mendeketi itu wis cek sowan lagi cek sombong itu. Maka waktu kita barusan belajar itu. Saya baca tafsiran semua gitu. Ahli Taurat itu. Wah bagus ahli Taurat itu. Apa? Sudah mendekati kerajaan Allah. Deketi loh. Wis sampai dah. Kapek lulus. Tapi gak lulus. Loh kamu gak lulus, saya kok ribut sama sekali. Terus apa yang dibanggakan? Amper lulus, amper menang. Itu kayak orang tombokan gitu toh. 5995 gitu. Wah keliru. Wah cerita kiri kanan itu. Itu bukan tipe-tipe seperti itu. Kita teruskan lagi. Yang ke-8 masuk ke-7 active faith. Lawannya itu dia apa? Cautious, apathy, and doubt. Nah ini. Jadi dia bilang gini, perhatiin no, mereka kok tidak tumbuh. Itu kan dikatakan active faith. Active faith itu jangan iman aktif bukan, iman yang hidup terjemahan kita. Lu kamu nih namanya iman yang hidup itu maksudnya apa? Iman bertumbuh toh. Dari anak-anak sekarang dewasa itu lo mau ditekankan. Tapi kamu itu imannya mau pancet. Dia follow itu terus gitu nanti ribut. Wah ini Tritunggal, ini apa? Ini waduh, wah terus seperti itu. Lu kamu nih terus orang agama sebelah itu ya sudah cukup lah sekali kamu jangan terlalu pinter. Hari ini celakanya apa?
Kamu itu ngerti predestinasi. Diutak kalau kamu ngerti sebelumnya jatuh dosa itu kayak apa. Sesudah gitu kayak apa. Kamu jangan gitulah, percaya ada Tuhan itu maha tahu sudah selesai di sana. Apa Tritunggal ya sudahlah. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Itu satu esensi, 3 pribadi. Tek, sudah. Selesai. Kamu resapkan. Apa? Tidak ada satu ilustrasi yang cocok. Kita manusia yang terbatas. Tapi kamu belajar dari iman. Iman dari mana? Itu dari Yesus. Itu dari bapak-bapak gereja. Ikut selesai. Terus kamu tidak usah menurut ini, menurut itu. Kuwabe menurut ini semua. Tidak jebol. Hidupmu itu kayak apa? Bertumbuhmu itu mana? Terus kamu mau seperti Yesus, apanya seperti Yesus? Kamu belajar buku itu adalah apa? Kamu sudah belajar sini, kamu waktu baca ini lebih gampang, itu betul. Tapi jangan terus larinya ke sana. Kamu waktu baca Alkitab tidak bakal ngerti. Terus itu sesudah activate, kita teruskan yang ke-8. Confidence sama fear. Nah, mengapa sekarang jemaat Ibrani ini takut terus? Karena ada suatu iman. Yang seperti saya tadi katakan. Kamu kalau imannya bukan dari Yesus saja, kamu tidak ada iman seperti itu, kamu pasti ketakutan. Kamu takut apa? Ke gereja? Oh, takut. Gue nih gak nyang gereja, sepi usahaku. Oh, takut. Engkau ono ae. Ada orang sampai ikut Bible study, saking dia ini apa tahu, ikut tujuannya seperti itu. Supaya diberkati, takut. Karena dia tidak ada iman sama sekali. Sampai dia melayani Tuhan, sampai lari kiri, lari kanan. Tapi sama sekali apa? Tidak ada iman. Baru saya ngerti. Seringkali kamu jangan pikir sudah repot melayani, ngikut sampai sekian tahun. Tapi kamu cuma yang dicari seperti itu, kamu tetap tidak ada iman. Ya harus tobat. Seperti hari ini, kita ingat 2000 tahun yang lalu. Apa? Waktu pencurahan Roh Kudus. Semua bertobat. Semua ngerti firman Tuhan. Dan dilaksana dalam kehidupannya hari lepas hari. Itu yang ke-8, yang ke-9. Feeling and experiences evaluated in the light of God's word. Lalu experience and evaluation according to feelings. Maksudnya gini loh. Di sini anak-anak itu apa? Krosoy itu. Kamu ditanyai, menurut kamu gimana? Krosoku. Hari ini kita kan sudah aneh-aneh, main kroso tuh. Padahal waktu kita diperintah oleh Tuhan apa? Tuhan Yesus sering ngomong apa sih? Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Betul loh? Jiwamu. Terus apa? Ketiga, segala akal budimu. Akal budi. 4 kekuatan. Sampai kekuatan ini apa? Kamu jangan seluruh kekenatan dianggap kayak Hercules itu yang kuat-kuat itu. Bukan itu maksudnya. Nek kekuatanmu sudah mau entek, sudah 5 buat, tapi kamu masih bisa melayani dengan baik. Itu segenap kekuatanmu. Jangan pikir, waduh mati-matian gitu. Kamu jangan pikir mati-matian, tapi hatimu tidak ada iman kepada Tuhan Yesus. Kamu jangan mimpi, percuma. Sehingga waktu ini pengertian, jangan kamu kroso experience. Wah, pengalamanku dipenuhi Roh Kudus. Terus hidupmu kayak apa? Tapi kenyataan seperti anak-anak, mosok 365 hari perkumpulan terus gitu yang diceritakan apa? Aku disembunyikan. Coba lihat ternyata. Itu terus ribut gitu, terus orang tetangga kita itu, sing agama tetangga, loh, wong Kristen ini cuma ngono tok toh. Ketok Yesus, terus gitu. Ono temen, terus dia nyoba, oh ndak ono koyo ngene kenyataan hidupku. Ya modar seperti ini, lari semua. Sehingga waktu kita belajar pada pagi hari ini tugas yang tidak gampang. Saudara perlu evaluasi lagi. Dipelajari dengan teliti. Walaupun dengan 4 ayat. Apa arti daripada susu? Apa arti dari makanan keras?
Terus apa yang membedakan seseorang yang dikatakan menjadi bertumbuh di dalam Kristus dan yang tetap seperti anak-anak, tidak pernah tumbuh di dalam Kristus? Kita masuk jenis mana? Maukah kita masuki suatu perjalanan bersama-sama di dalam mengerti maturity in Christ? Amin. Kita mau berdiri dan masuk dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini Engkau mau mengajar kami beberapa poin yang penting di dalam kehidupan kami. Engkau sangat setia kepada setiap kami. Engkau ingin menegur kami, menguatkan kami, mendidik kami. Agar semakin hari semakin mengerti siapa Engkau sebenarnya. Semakin hari iman kami boleh ditimbulkan, boleh dikuatkan, boleh ditambah dekat dengan Engkau. Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan yang begitu setia kepada setiap kami. Engkau selalu ingin membimbing setiap kami agar makin hari kami boleh sungguh-sungguh dewasa di dalam Engkau. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Silakan saudara duduk kembali.